ini sekitar 36 orang. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Nah, Mas Justin sudah siap. Tuh, saya siapkan dulu file classroom-nya ya. Mas Justin kalau mau dikoneksikan dulu silakan. Iya, mungkin nanti. Oke, baik. Terdengar ya? Ya sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti pertemuan perdana kali ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan Muhammad SAW sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman gitu ya. Baik, pertemuan kali ini insya Allah kita akan sesuai setengah 4 gitu ya. Mungkin tadi agak melor, jadi kami mohon maaf. Dan juga jangan lupa nanti akan ada link presensi gitu ya yang akan dikirimkan lagi mungkin di chat, barangkali ada yang belum melihat gitu ya di grup. Dan juga insya Allah akan ada feedback gitu ya. Jadi setiap pertemuan insya Allah akan dibagikan feedback, harapannya untuk evaluasi panitia juga. Dan untuk kelas perdana kali ini insya Allah akan membahas chapter 1 sampai 10 ya. Kembali untuk teman-teman, untuk peserta yang ikhwan dianjurkan bisa on cam ya, dan juga jangan lupa untuk mencatat jika diperlukan, dan untuk tidak unmute atau mengaktifkan mikrofonnya agar kita semua dapat menyimak pelajaran kali ini dengan baik gitu ya. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama-sama untuk kelas yang pertama ini. Waktu dan media dipersilahkan kepada Mbak Agus Zainal. Monggo, Pak. Baik, silakan dibuka berdoa dulu, Mas Nabits. Suaranya putus-putus, Pak Agus. Oh, bisa kedengaran kan ini suaranya? Halo? Dengaran ya suaranya ya? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Aduh, ini gimana ini? Sebentar nyari cara. Putus-putus karena mic-nya atau karena sinyalnya ya? Siapa tahu karena mic-nya. Saya cari mic-nya dulu. Oke, sambil nunggu saya kepingin kita kenalan dulu. Di antara kenalannya itu adalah kita ngisi set Slido kita. Itu pernah pakai kan ya? Namanya kita perkenalkan diri. Nama dan afiliasi ya, tulisan kita bagus saya entah saya di informatika ITS mulai 1995 sekarang
begini. Saya punya slide yang mungkin bisa dibuka oleh sahabat-sahabat sekalian. Tempatnya itu di sini. Nah, ini dia. Baik. Sambil nunggu sebentar. Bisa dibacakan ya. Ini kita perkenalkan diri dulu. Saya Agus Zainal Arifin, itu jurusan Teknik Informatika ITS, mulai tahun 95 sampai dengan sekarang. Simpel gini aja nggak apa-apa. Ini kalau ada yang ingin nambahi keterangan saya persilakan. Perkenalkan diri. Siap. Astaga. Suaranya kedengaran kan ya? Mic-nya mahal. Mudah-mudahan kedengaran. Suaranya kedengaran kah? Terdengar Pak. Ini buka slide dulu. Suaranya kedengaran kah? Terdengar Pak. Halo, Untuk terdengar. teman-teman mungkin bisa ikut ngisi di slide itu untuk perkenalkan diri. Ada suara ya? Biar sama-sama tahu kita Dari dari Husin? mana saja. Husin kedengaran kah? Jurusan apa? Terdengar Pak. Oke. Sudah masuk ini. Baik, sebagai host, saya sebagai co-host ini mestinya Mas Husin ya. Mas Husin sebagai co-host bisa kan ya? Barangkali ada yang bocor speakernya bisa dibetulkan sama Mas Radix. Barangkali ada yang bocor speakernya. Baik, sekali lagi suaranya jelas kan ya dari sana ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri. Ini doanya mau mulai belajar ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, kita buka pelajaran kita hari ini dengan perkenalan. Ini ta'arufu. Ta'aruf itu artinya perkenalan. Perkenalan maksudnya ta'arufa itu memahami. Jadi kita harus saling memahami. Jadi orang nggak cuma kenalan saja, tapi saling memahami juga. Jadi saya harus paham dengan kondisi saudara sekalian. Saudara juga memahami kondisi saya. Kalau ada dosen seperti saya nggak memahami kondisi peserta, nanti kasihan pesertanya. Masa sih kamu nggak paham-paham gini aja? Berarti nggak memahami kondisi yang peserta. Dan sebaliknya, kalau kita nanti kerja sama dengan baik, di antara kerjasama dengan baik itu adalah saya ingin mendengar respon dari saudara-saudara. Di antara respon itu adalah ini. Nah, kenalan. Jadi kita bisa membaca apa saja yang sedang on di sini, sedang aktif di sini. Hari ini ada 49 orang yang sedang aktif di acara kita ini. Mudah-mudahan 49-nya bisa tampil semua di sini, bisa kita kenal. Ini ada nama-nama yang mungkin kalian semua sudah familiar dan ada yang belum. Slido ini lumayan kalau bisa kita pakai sebagai alat untuk komunikasi dua arah. Maklum kita nggak bisa ketemu dengan fisik ya. Kalau dengan fisik kan enak tinggal manggil langsung bicara berdua berhadapan-hadapan. Baik, silakan diisi perkenalannya. Masih ada waktu sambil
mengisikan perkenalan, saya akan buka website untuk pelajaran kita, yakni websitenya ya Classwork. Nah, ini dia. Kita akan membaca sebuah buku yang dipasang secara online. Buku itu sebentar saya buka. Secara online disediakan untuk siapapun. Tapi mohon maaf ini, saya tuh nggak dapat buku yang aslinya yang bagus cetakannya. Cuman problemnya adalah, aduh, ini yang ada nih bukunya kurang jelas. Akhirnya dibantu oleh teman-teman CMMI, Mas Husin, Mas Radik, dan tim banyak sekali. Dipotong-potong, ditaruh di sini supaya kita bisa tahap demi tahap membacanya. Dan kenapa di sini tidak pakai PowerPoint saja? Nanti ya harus download file segala macam, repot kalau download. Nah, kita buka aja di Classroom yang nanti rencananya kita akan bisa langsung dapatkan skor dari sini. Ini panitia rupanya mengenakan biaya, tapi biayanya hanya untuk main-main aja. Kenapa? Soalnya kalau ini beres kan dikembalikan duitnya. Walaupun 20.000 itu kayaknya yang mahal itu biaya transfernya ya. Kalau dari BNI ke BCA kenanya 6.500. Duitnya berapa? Habis di jalan. Nggak apa-apa. Baik, hadirin yang hormati, tujuan kita adalah membaca teks Arabik itu adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Islam makin dalam, makin dalam, makin dalam gitu. Mencintai Islam makin dalam, makin dalam. Dan kita diperintahkan untuk belajar sebanyak mungkin, belajar seintensif mungkin. Bahkan diberi tahu bahwa itu wajib untuk belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib kita itu belajar ilmu apa saja. Nah, terutama salah satu ilmu adalah tentang kewajiban kita sebagai umat Islam. Kewajiban umat Islam itu direkam dalam Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama. Al-Quran saja tidak cukup, harus ada penjelasan dari Rasulullah namanya hadis. Hadis saja tidak cukup, perlu penjelasan dari para tabi'in, tabi'in, para sahabat, dengan melalui berbagai kitab-kitab yang kita biasa sebut sebagai kitab kuning atau kitab klasik ya. Itu penjelasan, karena hadis Rasulullah itu harus diinterpretasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Ya, karena kalau kita cari tentang rukun sholat, itu nggak akan ketemu di Al-Quran. Bahkan nama sholat pun nggak ditemukan di Al-Quran. Kecuali sholat subuh, itu nyebutnya pun sholat fajri, al-fajri. Kemudian bagaimana tentang wudhu, nggak ditemukan di Al-Quran. Bahkan di hadis pun nggak ada, adanya berserakan. Nah, para ulama akhirnya merumuskannya menjadi sebuah urutan yang indah sekali, namanya rukun wudhu. Mulai dari niat itu diawali dari mana? Hadis Rasulullah namanya innamal a'malu binniyat. Berarti harus mengekstrak dari hadis innamal a'malu binniyat baru diletakkan di dalam rukun wudhu. Demikian pula membasuh muka dan sampai tangan sampai kaki itu juga diambil dari ayat suci Al-Qur'an. Jadi berserakan ada di situ gitu ya. Kalau di Al-Qur'an itu disebutkan supaya kalau kita misalnya disuruh membasuh wajah, habis itu tangan, terus bagian kepala, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu biru'usikum dan usaplah kepalamu biru'usikum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai ke mata kaki. Basuhlah mata kakimu sampai ke mata kaki. Itu berarti adalah urut-urutan wudhu yang disebutkan di dalam hadis. Berikutnya adalah Rasulullah menyampaikan bahwa urutan wudhu itu harus seperti saya ini. Wudhulah seperti saya wudhu. Itu akhirnya menjadi bagian dari urutan ke-6 rukun wudhu, yaitu tertib. Jadi urutan wudhu yang ke-6 adalah tertib. Ini saya ceritakan ini supaya kalian bisa merunut apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini dengan satu paket yang disebut paket lengkap. Paket lengkap itu adanya di kitab para ulama. Dan kitab para ulama ini akan merefer kepada hadis dan merefer kepada ayat suci Al-Quran. Nah, sekali lagi untuk bisa ke sana, kita perlu membuka pintunya. Pintunya itu adalah memahami bahasa beliau para ulama itu. Nah, bahasa beliau para ulama ini mirip dengan bahasa yang di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu bahasa Arab kita sebut sebagai fushah atau bahasa Arab yang formal. Nah, untuk bisa paham itu, kita mesti belajar tentang grammar yang formal juga. Agak beda dengan grammar yang orang-orang amiyah. Dari amiyah itu kalau misalnya makan itu yakulu ya, sana ayah juga ya, saya juga yakulu, kamu juga yakulu, dia yakulu, mereka yakulu, wes yakul gitu katanya orang-orang Arab teman-teman kita itu.
Iya, apa ini? Semua kok yakul. Padahal nggak semua sama. Padahal ada yang harus pakai subjek ana, subjek anta, subjek antum, dan sebagainya. Nah, bahasa Amiyah nggak medulikan itu. Nah, kita tidak sedang berada di sana. Karena kita nanti akan berkomunikasi dengan para ulama yang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis maupun yang difirmankan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sekali lagi kita akan berkomunikasi dengan para ulama yang menginterpretasikan itu. Karena Rasulullah menyampaikan belajarnya harus melalui para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi kemungkinan nanti ini mudah-mudahan setelah 1 bulan ini kita coba kenalan dengan beberapa kitab, kita akan masuk ke sana. Nah, di sini mungkin ada beberapa kata yang bisa menyentuh di beberapa kitab nanti. Terutama di sini ayat Al-Quran saja. Baik, hadirin, di sini saya akan menunjukkan sebentar ya. Oke, ini dasar dari semua yang dibahas di dalam pembelajaran bahasa Arab adalah kata. Kita mulai dari yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak jelas tulisannya, tapi pura-pura aja jelas ya. Al-kalimah, tulisannya bahasa Arabnya ini al-kalimah, teks Arabiknya. Kebacakan ya, al-kalimah. Ya. Al-kalimah itu bahasa Indonesianya kata. Repot. Soalnya di Indonesia kalimat itu berarti adalah susunan kata dalam satu pengertian makna tertentu. Namanya kalimat. Tapi di bahasa Arab ternyata kalimat itu, al-kalimatu itu ternyata adalah kata. Terus kalau kalimat sendiri dalam bahasa Arabnya apa? Al-kalam. Jadi nanti ada kalam. Kalam itu nanti kan kita bisa jumlah menjadi suatu susunan. Jumlah itu susunannya. Ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalimat yang berbentuk susunan dengan kata kerja dan hanya kata benda subjek predikat. Baik subjek predikatnya itu kata benda-benda semua namanya jumlah ismiyah. Kalau jumlah predikatnya itu adalah kata kerja, berarti subjek predikat itu namanya jumlah fi'liyah. Ini berarti jumlah itu nanti. Baik lagi ke sini berarti kita sedang mengatakan tentang kata. Nah, kata itu al-kalimah. Nah, kalimat itu unit of spoken or written language. Jadi satu unit paling kecil itu adalah satu kata. Di sini ada 3 contoh kata kitabun, book, alim, alimah, hinyu. Ini adalah itunya Jepang, sorry. Kadang-kadang konflik nih sama bahasa Jepang ini. Mudah-mudahan Pak Agus Rubianto nggak konflik sama bahasa Jerman ini. Beliau hadir di sini, Prof. Agus Rubianto. Kadang-kadang konflik ini. Tapi lumayan, bahasa Jerman itu agak mirip sama bahasa Arab. Ada maskulin, ada femininnya. Ada muzakkar, ada muannasnya. Kalau bahasa lain jarang yang punya begitu. Nah, kalau bahasa Jepang, komplitnya itu pada bagian susunan katanya. Apa namanya itu? Kanji ya. Kanjinya agak-agak mirip sama ya sedikit banyak. Mudzakkar muannas nggak ada di sana. Tapi ada past tense, present tense ada. Baik, saya lanjutkan. Kitabun, alima, kataba. Ada 3 kata ini ya. Yang pertama itu kata benda sebuah buku. Alima atau alimah. Alimah itu dia mengetahui. Berarti itu ada sebuah verb atau kata kerja. Kataba dia telah menulis, itu kata kerja juga. Berarti ada 3 kata ini contoh. Nah, saya coba contohkan begini nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya beri warna nih. Siratal alladzina an'amta 'alaihim. Siratal alladzina an'amta 'alaihim. Ini pertanyaan saya adalah yang mana warna apa sajakah yang merupakan satu unit kata al-kalimah. Nah, sirata itu satu kata. Jalan ya. Alladzina satu kata. Itu bahasa Jawanya enak. Kang. Kang itu yang. Jalan yang. An'amta telah engkau berikan nikmat. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Alaihim atas mereka. Sudah bocor ini. Sudah bocor ya ceritanya, rahasianya nih. Alaihim berarti atas mereka. Ala dan him. Atas mereka. Berarti alaihim satu kata bukan? Bukan. Alaihim berarti 2 kata, yaitu kata ala dan kata him. Nah, berarti kalau dari sini kita dapatkan mana aja ini ya? Yang kalimatnya. Siroto yang merah ini. Mana lagi? Alladzina ini yang hijau ini. An'amta itu satu kata itu, satu kata. Jadi engkau berikan nikmat itu kata kerja, di dalamnya itu sekaligus ada subjeknya. Berarti satu kata, an'amta. Alaihim enggak boleh, karena alaihim yang kuning ini ala dan him. Berarti tidak satu kata, itu 2 kata. Gitu. Nah, nanti ini kita mainan ini.
Ya, akhir minggu aja lah mainan gini. Akhir minggu depan aja kita mainan gini untuk kita lihat skornya berapa. Maksudnya sih nanti kita lihat seberapa tingkat pemahaman dari masing-masing blok gitu. Soalnya nanti kalau kita klik ini nanti akan diberitahu ini benar apa salah. Keluar skornya. Baik, ini selesai, clear. Kita akan menuju ke berikutnya. Macam-macam kata, anwa'ul kalimat. Kinds of words. Jenis kata. Jenis kata itu ada 3 macam. Al-ismu itu noun, kata benda. Al-fi'lu itu verb, kata kerja. Al-harfu itu partikel, kata depan. Kalau bahasa Indonesia ada di, kemudian di, dengan, oleh, itu adalah kata depan atau partikel. Isim, fi'il, huruf gitu. Jadi kalau bahasa tulisan resminya sih gini, al-ismu gitu. Tapi angel mau al-ismu kesuwen. Isim gitu aja sudah. Al-ismu kesuwen. Isim gitu aja. Yang kedua ada al-fi'lu kesuwen. Fi'il gitu aja ya. Aslinya sih fi'il. Al-fi'lu itu bacanya al-fi'il. Al-fi'al kangelan. Lidah kita tuh al-fi'al nanti narik tenggorokan kesuwen. Yes, fi'il gitu aja ya. Kita sepakati gitu. Al-harfu suwen podomba Indonesia wae, huruf. Di Indonesia kita punya kata huruf. Nah, huruf ini adalah partikel atau kata depan. Ke pasar, berarti ke itu adalah huruf. Ilal madrasati, ke sekolah. Itu berarti ila. Minal masjidil haram, min itu adalah dari itu huruf. Baik, saya lanjutkan. Berarti sampai saat ini kita punya 3 jenis kata ya. Yang pertama apa tadi? Isim, kata benda. Fi'il, kata kerja. Terus kata keterangan, harfun, kata depan atau kata keterangan. Kata sifat, salah. Enggak. Tidak ada kata sifat. Kata sifat itu termasuk kata benda. Di sini cuma ada 3 nih. Isim, fi'il, harf. Ini kata benda itu nanti isinya macam-macam. Nama orang, sifat, tempat, itu termasuk dalam noun. Agak beda ya. Kalau bahasa Indonesia itu ada kata sifat dengan kata benda beda. Gunung yang tinggi, ada yangnya. Gunungnya benda, tinggi itu sifatnya. Tapi di dalam teks Arabik ini tinggi itu termasuk benda, ya, atau isim. Makanya yang enak itu nggak usah diterjemahkan. Kalau diterjemahkan nanti kata benda, tinggi itu bukan benda, Pak. Tinggi itu bukan benda. Jadi konflik jadinya. Jadi yang enak nggak usah terjemahkan. Isim gitu aja sudah. Fi'il gitu aja, terus harf gitu, harfun atau huruf. Itu lebih enak. Nanti beberapa ini saya bantu dengan bahasa Indonesianya, tapi ke depan kalau bisa nggak usah diterjemahkan. Begitu terjemahkan nanti ada interpretasi yang berkurang. Baik, sekarang sudah sampai pada fi'il. Berikutnya adalah kita masuk ke satu dulu. Yang pertama, al-ism atau noun atau benda tadi. Sementara kita bantu dengan terjemahnya dulu supaya nggak lupa ya. Baik, kata benda atau isim adalah nama orang, hewan, tempat, dan segala sesuatu. Nah, pada umumnya kata benda atau isim diawali al dan diakhiri tanwin atau fathatain, kasrotain, domatain. Itu kalau kita baca ngaji teks ngaji hijaiyah, huruf hijaiyah. Ya, berarti ada alnya atau ada tanwinnya. Oke. Ini ada sebuah tabel contoh isim. Komarun itu bulan. Syamsun, matahari. Lailatun, malam. Naharun. Ya, naharun. Ini pagi. Kiamatun, kiamat. Filun, gajah. Dari mana filun? Masih ingat ya? Alam tarokai fa ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, filnya itu buat gajah. Ashabil fil, tentara gajah. Hablun minallah, hablum minan nas. Hablul berarti tali. Baladun itu kota. Ini kalau yang di kanan ini sampai bawah, ainun, spring, sumber mata air. Atau mata juga ainun. Ini ada teman saya katanya di Arab itu mesu. Kenapa ketendang kakinya waktu duduk sholat itu? Langsung dia mesu. Mesunya gini. Famuka gitu. Ini maksudnya mulutmu. Bahasa Surabaya itu kasar itu sudah. Atau wajuhuka, wajahmu. Bahasa Jawa kasar itu kalau dijawakan. Nah, ternyata yang nendang tadi itu orang Gresik. Orang Gresiknya jawab ainuka gitu.
Nggak ngerti ya sudah, kalau nggak ngerti. Nggak usah dipaksa, kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Tidak wajib paham yang ini. Baik, di sini ternyata yang di sini itu adalah benda-benda semua. Walaupun kayaknya bukan benda ya, kayak pagi itu benda nggak sih pagi itu? Siang benda nggak sih? Ya, itu termasuk benda. Gitu. Night itu malam bisa lailatun, tulamun sahratun, layali. Yang kiri ini ada lagi Allahu. Muhammadun itu adalah kata benda juga. Hajarun, stone, hajar aswad, watu hitam. Farosun, kuda, jannatun taman. Jannah itu artinya bukan surga sebenarnya, taman. Nah, cuma Arab kan padang pasir tandus ya. Kalau dengar kebun itu kayak mewah banget nih. Makanya disebutkan jannatun artinya taman. Nanti kita lihat ini jannatun tajri min tahtihal anhar, jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga itu kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Itu konotasinya nanti kita jadi tahu ini. Kalau nggak belajar teks Arab begini, akhirnya kita mikir, apa sih? Masa kebun di bawahnya ada sungai itu sesuatu yang indah. Di Kepote itu ada kebun, bawahnya ada sungai juga. Sebenarnya masjid itu ada kebun juga. Masjid Matarul Ilmi ini depannya ada kebun juga ini. Kebun apa? Kangkung ya. Iya, ada sungainya juga di bawah. Masa surga kayak gitu tuh, kemprolan. Jannatun tajri min tahtil anhar. Enggak seperti itu. Surga sangat indah. Cuman ilustrasi, deskripsi untuk orang Arab yang sangat kayak gitu alamnya, maka jannatun tajri min tahtil anhar adalah gambarannya untuk menyebut surga. Jadi jannatun adalah kebun. Nakhilun, ya kurma, narun, fire, alias api, toirun, burung, jidun, neklor, her ya, wajihun, wajah. Ya, ini sedikit aja ini bisa dihafalkan karena ini cukup sering muncul di Al-Quran. Baik, sekarang saya tunjukkan tentang ada berapa kata benda isim dalam kalimat dua ini. Ini kuisnya ini. Nanti kita lihat ini ada poinnya, 10 poin. Berarti kalau benar ini dapat 10 poin ini. Nanti 10 soal berarti dapat 100. Ashabul kuburi ada berapa kata kalau gitu? Ashabu al-kuburu. Ada 2 kata. Ya, tadi alaihim itu ala dan him. Tapi agak hidden karena nggak ada spasinya itu. Nyambung. Halo, suaranya kedengaran ya? Kadang putus, kadang nyambung ini. Ashabul kuburi. Ashab itu penghuni, aslinya sahabat. Tapi orang situ ashab. Ashabul kuburi, penghuni kubur alias ya ruh yang sudah meninggal, orang meninggal itu disebut ashabul kubur. Baik, berarti ada 2 kata ini, ashabul kuburi. Jadi jangan dipilih 3, tapi pilihlah 2. Ya, 2 kata. Jangan dipilih 1, kan jelas-jelas itu ashabu ada spasinya kubur. Jadi 2 kata. Ini kalau diklik nanti mestinya benar nilainya. Ada berapa kata benda isim dalam kalimat 2 ini? Nah, mari kita hitung nih. Ada berapa nih? Minal jinnati wan nas. Minal, min itu dari, al jinnati jin ya. 2, wa nasi, wa itu dan an-nasi manusia. Itu ada 4 ini. Betul enggak? Minal jinnati wan nas. Mungkin yang mengelabui cuma belakang itu, wan nasi. Soalnya wau dan an-nasi enggak ada spasi itu, enggak ada spasinya. Nyambung, wan nasi nyambung. Repot ini kita memisahkannya. Tapi asal kita tahu, haraf itu enggak banyak jumlahnya. Ke, dari, oleh, dengan, dan itu enggak banyak jumlahnya. Jadi kita kayaknya nanti sebentar lagi bisa hafal. Wa berarti dan. Berarti minal jinnati 2, wan nasi 2. 4 isim. Itu ya. Jadi kalau Anda jawabnya 3, salah nih. Kenapa kok 3? Wan nasi kan 1 kata. Enggak. Wan nasi itu wa dan an nasi. Minal jinnati dari kalangan jin, wan nasi dan kalangan manusia. Di setan itu ada setan jin dan setan manusia. Betul. Berarti kita punya 4 nih. Sampai sini baik-baik saja ya. Mudah-mudahan baik-baik saja nih. Baik, kuis yang berikutnya adalah tentang kata benda atau isim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Ada A-nya ya. Jadi kalau khusus yang kayak gini terakhir itu kalau binaan hamzah fathatannya di belakang ini maka harus tambahi 1 alif. Yang mana
namanya bina harus ada gitunya berhentinya. Kalau wasama berhenti di sini bunyinya apa? Wasama sudah nggak pakai a. Jadi wasama salah. Harus wasama gitu. Kecuali yang tanwin fathatin. Jadi bina gitu. Kita lihat ini, kata benda mana saja ini? Alladzi. Alladzi pakai al ini. Itu adalah kata benda ya. Atau isim ya. Ja'ala. Ja'ala itu adalah fi'il. Enggak ada alnya ya. Lakum. Lakum ini dua kata ini. Jadi bukan kata benda ini. Sebenarnya halanya harfun, kumnya itu adalah domir. Domir itu kata ganti. Untuk kalian. Nah, itu berarti dua kata ini. Jadi tiga ini enggak bisa kita jadikan pedoman nih. Al-ardo. Alnya ini. Al-ardo. Bumi. Firoshan. Firoshan itu artinya ya bentangan. Ini yang tadi ada teman-teman sebelah ini kadang-kadang lupa. Maksudnya firosa bentangkan itu dikira karpet. Jadi bumi itu datar. Aduh, sini-sini. Kalau ada anak ITS ngomong gitu itu saya malu gitu. Gak belajar fisika belas. Cocok fisika dasar gak lulus sih. Firosa, ya bentangan, dibentangkan. Dibentangkan itu enggak mesti dibulatkan. Di atasnya bola juga bentangan bisa juga bolanya besar. Firosa, wassama dan wa. Wa ini dan nomor 6. Enggak mungkin lah. Nomor 6 ini kan bukan kata benda ini, bukan isim. Enggak ada alnya, enggak ada tanwinnya. As-samaa, nah ini ada alnya ini. Kata benda ini. Binaan, ini tanwinnya ini, kata benda ini. Baik, kita hitung sekarang. 1, 2, 3 enggak, 4, 5, 6 enggak, 7, 8. Yang mana ini? 1, 4, 5, 7, 8. Ini ya. Yang pertama kan? Ya. Kalau yang kedua ini 1, 2, 3, 4, 8. 2 sama 3 ini bukan. Salah ini. Enggak ada alnya, enggak ada tanwinnya. Lakum ini dua kata lagi tadi katanya. Nah, berarti yang pertama ini 1, 4, 5, 7, 8. Gitu. Oke, sampai di sini nanti bisa direview kembali isinya apa. Kita lanjutkan terhadap jenis berikutnya adalah fi'il. Masih jam 4 ini, sudah berlangsung setengah jam ya. Baik-baik saja kan? Enggak ada yang terburu-buru ini. Kita lihat kan verb, al-fi'lu. Verb atau kata kerja denotes action, menyatakan aksi. In relation to past, present, or future tense. Kegiatan masa lalu, past tense, sekarang, present tense, atau future tense. Nah, kebetulan di sini kita mengenal bahasa Inggris ada 3, past, present, future. Nah, di Arabik waktunya cuma 2, past dan present future. Past itu kita sebut fi'il madhi nanti saja. Present dan future kita sebut fi'il mudhari nanti saja. Yang penting kita sudah tahu ada kata kerja itu menyatakan aksi. Contohnya fataha, membuka. Defaultnya setiap kata kerja itu pasti dia. Dia satu laki-laki. Dia orangnya cuma satu dan orangnya laki-laki. Itu defaultnya. Default dari subjek setiap kata kerja. Kata itu kalau kita membuka kamus, tag kamus itu, maka kita akan mendapati kata kerja di kamus itu defaultnya sudah ada pelakunya, yaitu dia, he. Jadi kalau fataha kita cari di kamus akan ketemu. Artinya membuka. Tapi makna sesungguhnya adalah dia telah membuka. Ulangi, makna sesungguhnya bukan membuka, tapi dia telah membuka. Karena setiap kata kerja defaultnya sudah dilengkapi dengan subjek. Dan subjek itu adalah dia. Nanti ada, mohon maaf ini, ada banyak ini. Ada 14 subjek. Banyak sekali ini. Fa'ala itu melakukan, pelakunya adalah dia. Satu orang lagi. Ya, dia itu, huwa. Ini kita lihat, cukup banyak. Tapi nanti nggak usah sekarang, supaya nggak pusing. Kasihan nanti kalau pusing sekarang. Cuma diberitahu aja bahwa verb itu defaultnya sudah ada pelakunya. Apa ada verb tanpa pelaku? Pokoknya melakukan itu, nggak boleh. Harus ada. Ini agak beda dengan bahasa lain. Bahasa lain tuh verbnya, kata kerjanya itu belum dilengkapi dengan kata kerja dengan pelakunya. Nanti yang tidak dilengkapi dengan pelaku itu, halo, ada pertanyaan kah?
Enggak ada. Baik. Yadribu. Ini adalah fi'il untuk yang sekarang ke depan atau disebut dengan fi'il mudhari'. Artinya memukul. Sekali lagi, sedang memukul ini berarti sudah dilengkapi dengan subjek. Subjeknya adalah he. Dia satu laki-laki. Oke, baik. Jadi fathah yadribu. Ya, silakan yang bocor silakan di-off-kan, di-mute-kan ya. Ya, yang mic-nya bocor silakan di-mute. Baik, berikutnya adalah isma. Isma ini artinya dengarlah. Isma artinya dengarlah. Berarti kalau dengarlah itu ada apa subjeknya? Dengarlah itu. Nah, subjeknya ini dengarlah adalah kamu. Kamu dengarlah. Engkau dengarlah. Isma, ada perintah. Dari sini kita punya 3 jenis ini sudah yang berbeda. Yang pertama fathah itu past tense atau kita sebut sini nanti fi'il madhi. Yadribu itu adalah fi'il mudhari', present tense dan future tense. Isma itu bukan present, bukan future, bukan past tense, tapi kita sebut dengan amr. Fi'il amr itu fi'il perintah. Kata kerja perintah ini harus diganti template-nya. Template-nya baru. Jadi di sini ada 3 template utama nih. Pertama adalah fi'il madhi, fataha, fa'ala, dorba, itu fi'il madhi. Template-nya seperti itu. Yadribu itu fi'il mudhari' yang untuk sekarang sampai ke depan. Fi'ilnya bertemplate yadribu. Yaf'ulu, ya'kulu. Isma ini template yang berbeda, yaitu untuk perintah. Template-nya isma, if'al, iftah. Ya abati, if'al ma tu'mar, katanya Nabi Ismail. Wahai ayahku, if'al, lakukanlah. Itu. Ma tu'mar yang diperintah Allah. Oke, isma di sana. La tansur, ini tambahan, tapi sebenarnya nyambung dengan yang di yadribu tadi, yaitu fi'il mudhari'. Ini dikasih perintah jangan pukul, jangan tolong. Kalau ini tansuru, menolong, la tansur, jangan kau tolong. Don't help, jangan kamu tolong. Fa'ilnya engkau. Ini enggak default ini. Jadi kalau dicari di dalam kamus enggak keluar. Kamus Arab itu, Arab Indonesia, Arab Inggris dan yang lain-lain itu menggunakan default fi'il madhi. Jadi yang masih mudhari' harus ditransformasi dulu ke fi'il madhi dengan template-nya, ada function sama dengan fx-nya. Fungsinya itu function transformasi. Jadi fi'il madhinya itu adalah y-nya, itu harus ketemu. Kalau sudah ketemu baru dicari di dalam kamus ketemu. Kalau kita belum menemu fi'il madhinya, dicari di kamus enggak ketemu. Isma dicari di kamus enggak ketemu karena di kamus adanya sami'a. Sami'a itu mendengar, telah mendengar. Dijadikan fi'il madhi. Bentuk dasar atau bentuk asli originalnya verb itu adalah past tense. Oke, satu terlewati. Disimpulkan fi'il itu adalah aksi atau aktivitas dan bentuknya bisa fi'il madhi, fi'il mudhari' dan amr. Baiklah, kita cek di sini, pilihlah semua kalimat yang mengandung kata kerja. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan lenganmu sampai siku, tanganmu sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah bagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai ka'bain. Kaki diusap, dibasuh. Dan basuhlah wajahmu. Ada fi'il enggak itu ya, kata kerja? Ada. Fi'il perintah. Basuhlah itu. Berarti engkau basuhlah. Engkau, kamu basuhlah. Cuma karena faghsilu ini orangnya banyak. Kalian basuhlah itu. Kalian semua basuhlah ya wajahmu ya, basuh. Itu perintah faghsilu. Maka opsi pertama ini kita sebut ada kata kerjanya, yaitu di bagian ighsilu. Yang kedua, wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan usaplah biru'usikum, kepalamu dan kakimu. Ini juga ada ini. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini juga ada ini, amanu. Orang yang beriman. Ada semua ini. Amanu artinya orang-orang yang beriman. Wadhkuru dan zikirlah. Ingatlah nikmatallahi, nikmatnya Allah alaikum kepada kalian. Kalau nggak tahu artinya, tinggal di blog, masukkan Google Translate, nanti ketemu artinya. Itu gampang, paling gampang itu. paling gampang. Kalau tulisannya itu di kertas, saya beritahu aja gampangnya. Ambil gadget kita, installkan Google Translate di sana. Nanti begitu dibuka program Google Translate, ada kameranya. Kameranya itu arahkan ke tulisan itu, nanti akan langsung dikasih tahu artinya kata per kata. Gampang. Hari ini tuh menteng, nggak perlu buka kamus. Tadi kok saya ngasih tahu tentang kamus? Ya, bagaimanapun kita harus tetap berhubungan dengan kamus ya, harus punya dictionary. Nanti saya kasih dictionary-nya. Kalau saya sendiri suka pakai dictionary dari VerbIs. VerbIs itu gini tulisannya, saudara. Itu gini. Ini biasanya saya install di PC saya. Nah, ini VerbIs. Arabic English. Nah, Arabic English itu di install di dalam VerbIs ini. Indonesia mana? Nah, di Indonesia kita minta tolong kamus yang paling bagus di Arab Indonesia itu adalah kamusnya Kiai Munawir. Jadi Kiai Haji Munawir itu salah satu pendiri pesantren Kerapyak Yogyakarta. Itu beliau luar biasa jasanya bikin sebuah kamus Arab Indonesia, Indonesia Arab. Nah, Arab Indonesia yang dibikin oleh Kiai Munawir itu sudah ada filenya. Nah, file itu bisa ditanamkan ke VerbIs ini. Nah, gitu, sehingga kalau kita ingin tahu artinya, misalnya what gini, ini, maka akan muncul artinya kata what itu artinya adalah apa dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arabik nggak keluar. Sorry, di sini nggak keluar, nggak termasuk yang new set, yang di share ini. Baik, saya kembali lagi ke sana tadi. Wadhkuru nikmatullah, ingatlah nikmat Allah alaikum pada kalian. Ini ada juga. Jadi ini mestinya bisa diklik semua ini. Kok suruh milih salah satu? Nah, ini salah berarti. Salah desain. Desainnya harus nggak boleh memilih ini. Saya harusnya memilih yang boleh multiple choice ini. Boleh banyak pilihan. Baik, sampai di sini sudah ada kata-kata. Oh ya, ini ada cerita bonus ini. Bonus. Saya tanya kepada saudara-saudara. Bagi yang sudah biasa baca Al-Quran, agak hafal dong yang ini. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Saya tanya coba. Wa arjulakum apa wa arjulikum? Ada yang hafal? Wa arjulakum kan ya, bukan wa arjulikum. Ya, bisa dicari di Al-Quran. Bagi yang sudah punya Al-Quran elektronik bisa langsung dienterkan ini. Kata-kata arjulakum. Ya. Saya beritahu nih, arjula ini fiilnya, ya maaf isimnya arjula pakai fathah di sini. Ru'usi itu sinnya itu huruf terakhirnya pakai kasro. Kasro karena di sini ada ba, biru'usi. Dengan ru'usi. Nah, ini dengan ini adalah kata setara. Karena dia sambungan dengan dan. A dan B. Maka kalau A itu kasro, B-nya harus kasro. A-nya doma, B-nya juga doma. Nah, B mengakibatkan fi'il yang ini, isim yang ini harus kasro. Nah, ini ternyata kok fathah. Berarti ini salah ini. Harusnya kasro juga ini. Kalau mengikuti B ini. Nah, dan usaplah ru'usi, kepala ya, arjuli, dan kaki. Masalahnya bukan arjuli ini, masalahnya adalah arjula. Berarti dia itu setara dengan siapa? Setara dengan ru'usi atau dengan sebelumnya ru'usi? Di sini. Nah, di sini. Apa di sini itu? Wujuha. Wujuhan ternyata pakai fathah kan? Ya, wujuhan. Jadi wujuha. Ini arjula. Berarti ini setara dengan ini. Arjula setara dengan wujuha. Pertanyaan saya tadi, kalau Anda wudu, kakiku diusap atau dibasuh? Wajah kan dibasuh. Kepala diusap. Kalau kaki diusap atau dibasuh? Ini oke ini. Dibasuh. Dibasuh, Pak. Dibasuh. Padahal di sini arjula ini artinya adalah kaki, ru'usi artinya kepala. Dan usaplah kepala dan kakimu. Berarti disuruh apa ini? Diusap apa dibasuh? Kalau dia setara yang pertama berarti Diusap. dibasuh, Pak. Dibasuh, ya.
Baik, berarti arjula ini dibasuh kalau wujuha. Berarti harus dibasuh. Kalau ini setara dengan ru'usi, harus diusap. Pertanyaannya, arjula ini setara dengan ru'usi atau setara dengan wujuha? Kita lihat fathahnya ini. Ternyata fathah, berarti setara dengan fagsilu wujuhakum. Maka harus dibasuh kaki itu. Tidak boleh diusap. Loh, kok tetangga saya ada yang diusap kakinya, Pak? Ini masalah khilafiyah kan? Oke, saya tidak sedang membahas tentang madhab. Saya membahas tentang nahwunya. Kalau sampai dia ternyata mengusap kakinya, tidak membasuh, maka dia di sini harus membacanya wa arjulikum. Wa arjulikum, karena harus setara dengan ru'usi. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, itu namanya konsisten. Dan usaplah kakimu dan usaplah kepalamu dan kakimu gitu. Ini bonus cerita. Dan di Al-Qur'an seperti ini cukup banyak, karena itu kalau ada khilafiyah ada yang memang khilafiyah beneran, ada yang karena ketidaktahuan gitu. Jadi bagi yang mengusap kaki itu kalau baca Al-Qur'an sampai di sini harus menggunakan kata wa arjulikum supaya benar dia. Cuma masalahnya boleh nggak di Al-Qur'an diubah begitu? Itu pertanyaan lain lagi. Bisa jadi itu bacaan qiraah sab'ah, yaitu ada 2 cara bacaan. Karena Al-Qur'an itu banyak cara bacanya juga. Jadi di negara lain agak beda dengan cara baca di negara kita. Bukan karena beda negara cara baca beda, bukan. Imam yang meriwayatkan tulis teks itu ada perbedaan. Setelah Sayyidina Ali, nanti ada Imam Waros, Imam Nafi'. Nah, kita ini di Indonesia, Asia Tenggara lah, hampir semua mengikuti Imam Nafi'. Nah, di situ kita akan baca wa arjulakum. Begitu saudara, ini sebagai bonus. Berkahnya kalau kita memahami nahwunya atau grammarnya. Ini sudah jam 10, 16 lebih 18. Sudah hampir 1 jam ya. Partikel atau harf. Aduh, hampir 1 jam, masih 1 chapter ini. Gimana ya, tadi ditugasi Mas Radik padahal 10 ini. Baik, kita ke harf. Harf itu it is a word, jadi sebuah kata yang menyatakan sebagai pelengkap atau kata sambung, kata depan, atau kata kita sebut tadi partikel ya. Contohnya min atau dari. An ini juga dari tapi lebih makna tentang. Ada sebuah ayat min syarril waswasil khonnas. Nah, min inilah kata partikel itu. Dari syarri jeleknya atau jahatnya, waswas ya bisikan, al khonnas yang timbul tenggelam, untuk timbul tenggelam ke dada manusia. Kamu itu enggak diterima oleh Allah, kamu itu orang jelek, itu selalu diwaswasi. Nah, itu namanya waswasil khonnas. Nah, min syarri, minnya ini adalah dari. Jadi yang min inilah yang merupakan partikel atau harfu atau huruf. Jadi yang warna merah ini ya, merah kita klik. Ini saya agak keliru ini, pakai warna ini, harusnya pakai angka ya. Kalau pakai warna, khawatir ada teman-teman yang mengatakan ini bukan merah Pak, ini hijau. Mungkin karena monitornya atau karena ada sesuatu yang lain tentang warna, mohon maaf. Ya berarti nggak boleh pakai warna. Ini barusan ada masukan begitu. Jangan pakai warna. Baik, kita nanti ganti pakai, insya Allah kita ganti dengan angka saja. Baik, selesai tentang harf. Sampai di sini kita sudah punya 3 kenalan nih. Isim, fi'il, huruf. Sudah selesai 3 itu. Jenisnya sudah kenal semua ya. Baik. Sekarang masuklah kepada isim. Kita mulai dari isim. Mudah-mudahan bisa ngikuti nih sampai di sini. Naun atau al-ismu. Bahasa resminya al-ismu. Bahasa kitanya belajar isim. Ada 2, yaitu nakiro dan makrifat. Nakiro itu indefinite, makrifat itu definite. Terjemah bahasa Indonesia tidak ada. Karena bahasa Indonesia itu tidak membedakan antara definite dengan indefinite. Tapi bahasa Arab membedakan. Nah, bahasa Inggris membedakan. Alhamdulillah di Indonesia tidak membedakan. Jadi Indonesia itu bahasa paling mudah sedunia. Serius. Coba di googling itu. Easiest. Paling mudah. Ada yang paling sulit. Paling sulit itu kalau nggak salah Cina atau Jepang. Terus bawah. Indonesia paling mudah. Karena nggak kenal an-nakiro al-ma'rifah. Nah, yang nakiro itu adalah kata benda yang general, apapun, common nouns, dan indefinite. Indefinite tandanya pakai fathaten atau kasroten. Kedengaran ya? Maaf, koneksinya agak putus katanya. Ya, aduh, mohon maaf ini kalau koneksinya kurang bagus. Kayaknya lain kali saya harus ke kampus ini. Kampus kayaknya lagi broadband. Bener-bener
Bandwidth-nya luar biasa lebar karena nggak ada yang pakai. Kalau hari-hari biasa ribuan yang pakai. Ada tanwinnya. Itu berarti indefinite. Kalau nggak ada tanwinnya, berarti pakai al, itu berarti definite. Nanti di bawah ada pakai al. Ini pakai al ini. Al bintu. Berarti di sini kalau pakai al, si bintunnya ini, tunnya harus dibuang. Karena sudah dikenali dengan al. Oke. Jadi Hilang ini Pak Agusnya ini. Maaf, Pak, masih kemud, Pak Agus. halo, kedengaran suaranya ya? Ini putus. Udah kedengaran, Pak. Maaf. Halo? Ya, dengar. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi isim itu ada dua opsi. Mau diberi al atau mau diberi tanwin. Enggak boleh dua-duanya. Kalau diberi al, enggak ada tanwinnya. Kalau diberi tanwin, tidak boleh ada alnya. Gitu. Kalau ada alnya, maka kita sebut dengan makrifat. Kalau ada tanwinnya, kita sebut nakiro. The man dengan a man itu beda. The man ar-rajulu. Orang itu. Ada itunya. Itu loh orangnya itu. Dia ar-rajulu. Kalau rajulun, a man. Seseorang. Mana orangnya? Ya enggak tahu. Pokoknya ada orangnya. Siapa Pak orangnya? Enggak usah ditanya. Pokoknya ada orangnya gitu. Namanya a man. Gitu. Tapi kalau ar-rajulu, orang itu. Mana orangnya Pak? Ya itu orangnya. Itu orangnya. Itu berarti definite. Kalau indefinite, tidak diketahui orangnya. Seseorang. Gitu. Maka kita bisa cek di sini an-nakiro dan al-ma'rifat. Jadi ma'rifat dengan nakiro ini bedanya ada al atau ada tanwin. Tidak boleh dua-duanya. Jadi kalau ada yang baca al-baitun, salah. Al yo al, tun yo tun gitu. Al-baitu atau baitun. Ini rajulun. Seseorang. Kalau bahasa Inggris enak, dikasih jadi a man. Diulangi, rajulun berarti a man. Ini enggak ada e-nya ya, tambah aja sendiri a man. Kalau ar-rajulu kasih al, ar-rajulu the man. Imro'atun woman. Tapi kalau al-imro'atu bukan tun ya, tu. Al-imro'atu the woman ya gitu. Azabun punishment pakai azabun. Tapi the punishment al-azabu. Syadidul azab al-azab. Adzabun syadid. Dibalik ya. Adzabun syadid. Suatu azab yang pedih. Oke, beda. Balik lagi ke sini sudah. Berarti yang nakiro itu enggak jelas. Harus pakai tanwin. Kebalikannya, makrifat jelas. Definite. Harus pakai al. Gitu. Selesai. Ini. Example dulu nih. Mainan example. Adzabun, siksa, samaun, langit, ardun, bumi, surotun, gambar, foto, jabalun, mountain, gunung, jabal rohmah, ya, bukit atau gunung jabal. Rajulun, orang laki, imro'atun, orang perempuan, samakun, ikan, maun, air, mulkun, kerajaan. Ya, ini kata-kata semua ini ada di dalam Al-Quran. Karena itu yang dipakai adalah contoh-contoh kata di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan dengan yang makrifat. Yang makrifat adalah menggunakan al, alias jelas. Proper name. Namanya itu sudah pasti. Given to certain person. Certain person itu orang tertentu. Itu loh orangnya itu. Place an object. Place or an object. Bendanya tertentu. Jadi kalau makrifat nih bahasa kita kan juga wong ki makrifat berarti kenal kan. Nah, makrifat itu kenal. Berarti bendanya kita kenali. Certain person. Orangnya kita kenali tertentu. Baik, contoh Nuhun Hamidun. Ini ada agak perbedaan nih. Nuhun Hamidun pakai tanwin tapi tertentu. Repot ini. Ya emang khusus untuk nama ini ada perkecualian. Jadi Nabi Nuh itu Nuhun panggilannya, bukan An-Nuhu. Meskipun beliau itu jelas, tapi nggak pakai al. Pakai tanwin. Nuhun. Hamidun. Itu pakai tanwin. Meskipun jelas.
Tapi ada juga yang nggak pakai al, nggak pakai tanwin. Nama ini emang agak beda ini. Ahmadu. Ahmadu. Itu nggak ada alnya. Jadi nggak usah, wahai Al-Ahmad. Nggak usah al, walaupun dia benda manusia. Atau wahai Ahmadun. Nggak usah dun. Ibrahimun. Wahai Ibrahimun. Nggak usah. Ibrahimu gitu aja ya. Atau pakai al Ibrahim, nggak usah, Ibrahim gitu aja, Ibrahimu. Itu adalah nama. Memang nama ini agak spesial nama ini. Nggak ada al, nggak ada tanwinnya, tapi ketahuilah dia itu makrifat karena nama jadi spesifik. Baik, sekarang kita cek lagi karakteristik dari noun. Yang pertama adalah ada tanwinnya, jelas. Baitun, a house, kursiyun, a chair. Perhatikan di sini ada e-nya ini. Ya, suatu rumah, suatu kursi, ya, sebuah kursi. Qalamun, ya sebuah pena. Kitabun, buk. Rasulun, seorang utusan. Ya. Qalamu itu pena. Ini ada di Al-Qur'an kan? Allamal insana ma lam ya'lam itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Al-qalam itu pen. Baik, yang kedua there are two conditions in which the nunation itu tanwin, dua nun. The indefinite noun can be changed to definite by adding the prefix al. Kita bisa mengubah si tanwin ini menjadi al, tapi harus dihapus tanwinnya supaya menjadi al saja. Tanwin harus di-drop, salah satu saja. Maka ketika al bintu diekstrak jadi dua, keluarnya adalah al dan bintun. Bukan bintu, tapi bintun ya, pakai tanwin. Gitu. Al bintu, the plus girl. The-nya itu al, bintunya a girl. The plus a girl jadi the girl. Al nabaun. Ini al. Suaranya putus-putus lagi ya. An nabau. Aduh, suaranya putus-putus. Mohon maaf ini. Di sini ada tulisan your internet connection is unstable. Lagi hujan di sini. An-naba'u itu diekstrak jadi al dan nabaun. The news. Al-faqihatu diekstrak jadi al dan faqihatun. Ingat ini faqihatun pakai tanwin ya. Ditambah al jadi al-faqihatu, tanwinnya dihapus. The fruit, buah. Al-maliku ya. Ini raja ini. Al-fiddatu ya, perak. Al-yaum, hari. Baik. Kita cek sekarang, pilihlah kalimat yang tidak mengandung isim makrifat, yang tidak ya, yang tidak mengandung isim makrifat. Inna a'tainakal kausar, ada al kausar itu makrifat, ada alnya kan? Makrifat. Makrifat ada alnya, nakiro ada tanwinnya. Al kausar itu ada makrifat. Fasholli li rabbika wanhar. Ini untuk repot ini. Robbi ini enggak ada alnya, enggak ada tanwinnya. Saya sebenarnya nggak pakai contoh yang ini nih. Robbika, Robbin, tabaka. Inna syani'aka huwal abtar. Ini ada alnya. Al itu berarti makrifat. Jadi yang tidak kita ketahui kayaknya ini nih. Robbi ini termasuk makrifat apa enggak ya? Karena nggak ada alnya, nggak ada tanwinnya. Jadi belum jelas nih. Ini belum jelas ada al atau tidak ada alnya. Baik. Berikutnya adalah proper noun, itu Hamidun Khalidun, itu agak spesial karena dia adalah nama orang. Yang kedua, ini bisa berubah, tanwin mungkin alnya dihilangkan ketika dia menjadi posesif. Nanti kita cek lagi di sana. Kalau ada dua kata dijejer, yaitu frase, maka kata yang kedua itu dikasrohkan atau kasroten. Yang kata pertama dibuang alnya. Contoh ini. Narun dan Allahu. Narun dan Allahu. Gimana? Narun, neraka ya. Allahu, ini Allah. Nerakanya Allah, berarti posesif kepemilikan. Maka narullahi. Yang pertama kita sebut mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Si mudhofnya itu tanwinnya dibuang, kalau ada al-alnya dibuang, mudhof ilaihnya itu dikasrohkan. Dikasrohkan belakangnya ya. Allahi. Allahu menjadi Allahi. Oke. Berikutnya adalah Rasulun dan Allahu. Kalau dijadikan frase, utusan dan Allah menjadi utusannya Allah.
maka tanwinnya dibuang. Rasulun menjadi rasulu, Allahu menjadi Allahi. Maka jadilah Rasulullahi. Ini koneksi frase mudhaf ilai. Ashabun al-kuburu. Ashabun tanwinnya dibuang. Jadi ashabu saja. Al-kuburu dikasrokan jadi al-kuburi. Ashabul kuburi. Ya. Kitabun dan kum. Kitabun, bunnya dibuang jadi bu. Kumnya dikasrokan. Tapi nggak bisa. Karena dia termasuk kata benda yang khusus. Aduh, banyak yang khusus ini ya. Mohon maaf ini auxiliary. Ya, yang itu domir. Domir kata ganti orang. Kalau kata ganti itu fix. Kita sebutnya nanti mabni. Mabni itu fix. Maka kum jadi tetap kum. Tidak boleh ada perubahan jadi kumi. Nggak boleh. Tetap kum. Maka jadi kita pun ditambah kum menjadi kita bukum. Kita bukum. Baitun dan ka menjadi baituka. Alnya dibuang, tanwinnya dibuang jadi baitu. Ka, karena ka ini kata ganti orang, maka harus fix. Bahasa lainnya tadi mabni, istilahnya mabni. Ka itu fix, tidak boleh diubah jadi ki. Nah, ini muncul lagi. Aduh, maaf ya. Ini koneksinya lagi asik ini hari sore ini. Naik turun. Koneksi. Kita itu sudah nyari yang mahal padahal ya. 3 ini nggak pernah bersatu soalnya. 3 ini. Apa itu? Cepat, terus murah, terus bagus. Biasanya nggak bisa bareng ini. Cepat, murah. Biasanya sering putus. Murah, lancar. Nggak pernah putus. Lambat biasanya gitu. Lambat, tapi terus bagus, terus tapi cepat. Berarti mahal gitu. Jadi 3 ini nggak pernah bersatu ini. Ya. Harga, kualitas sama keberlanjutannya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Di sini pembentukan frase atau bentuk-bentuk nilai saya anggap selesai. Jadi ini adalah contoh kalau Anda biasa pakai reaksi kimia ya. H2 tambah O jadi H2O. Ini contoh transformasinya ini. Narun dan Allah jadi narullahi dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ke nominative case. Al-marfu halatul raf'i. Sampailah kita pada suatu status. Kita sebut status i'rab. Itu ada 4 status. Kita bahas status pertama namanya rafa'. Ar-raf'i, ar-raf'u. Ini pakai mudhaf untuk fi'il juga ini. Yang pertama hilang alnya, yang kedua kasrokan. Belum share screen, Pak. Sorry. Share screen-nya belum keluar. Saya terus nyambung aja. Dikira sudah keluar. Oke. Alhamdulillah. Ketemu. Ar-raf'i atau marfu. Marfu itu dirofakkan. Lagi-lagi mungkin kita perlu terjemahan. Rafa' itu artinya apa ya? Aduh, jangan terjemahkan. Begitu terjemahkan kita akan bingung. Contoh terjemahan yang paling mudah dari rafa' itu gini aja. Didomakan. Jadi silakan ditulis saja. Raf'i itu artinya doma, ya. Marfu didomahkan. Sementara itu aja. Nanti aja nasab mansub difatahkan. Oke, sementara itu aja. Jadi jangan pakai bahasa kamus. Rafu artinya mengangkat, marfu diangkat. Ada ruwet nanti. Nggak usah. Ini status dari sebuah kata itu dalam kedudukan grammarnya adalah rafu atau nasab atau jazm atau jar. Ada 4. Oke, yang pertama ini rafa'. Karena tanda kan itu doma, fathah, kasroh, sukun kan itu ya. Vowel itu konsonan ada vowel bukan konsonan. Ada konsonan ada vowel. Itu fathah, kasroh, doma, sukun gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ada a, i, u, e, o gitu. Vokal, mangkok. Vokal. Vokal itu ada 4. Kalau di bahasa Indonesia ada 5. A, I, U, E, O. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda beda lagi, ada E. Lebut. Di dia. Ada dia itu beda. Bukan dia. Bukan. Madura beda lagi. Jawa beda lagi. Ada
Konsonan dan vokalnya beda lagi. Baik, al-marfu ini kita standar aja. Nanti ada 4 vokal itu. Doma, fathah, kasroh, sukun. Oke, kita yang doma dulu. Namanya rofe. Status rofe itu berarti didomahkan gitu aja. Paling gampang. Maka kalau itu pakai al ya domah, pakai tanwin domaten gitu. Isim itu mesti kalau nggak al ada tanwinnya. Salah satu ini. Pakai al nggak usah tanwin, pakai tanwin nggak usah al. Gitu. The noun with doma will be in the nominative case, yaitu untuk subjek. Qala Nuhun, telah berkata Nuh. Nah, Nuh ini berarti subjek. Subjeknya qala. Qala ini berkata, Nuhnya ini subjeknya. Nah, ini asiknya ini urutannya ini. Kalau bahasa itu SPOK bahasa Indonesia kan? SPOK tambahan itu opsional. S subjek, P predikat, O itu objek, K keterangan, SPOK. Kalau bahasa Arab ini ternyata yang duluan itu verbnya, predikatnya, baru subjeknya. Jadi predikat baru subjek. Jadi kola nuhun, bukan nuhun kola, enggak. Ini agak enaknya di sini nih. Enggak sama dengan kita. Akhirnya kalau ada orang terjemahkan Arab ke Indonesia jadi aneh bahasa planet. Anda sering enggak sih merasakan orang ini terjemahkan dari bahasa Arab, katakanlah ayat Al-Qur'an diterjemahkan. Jadi kayak bahasa planet nih. Ngomong apa ini? Dan telah berkata dia. Telah berkata dia. Bilang aja dan dia telah berkata, kenapa? Ini karena mungkin waktu menerjemahkan, dia letter luck dengan tulisan yang ada di teks ini. Tidak ditransformasikan ke urutan dalam bahasa Indonesia. Urutan bahasa Indonesia itu SPOK. Urutan bahasa Arab, P-nya dulu, baru S. Gitu. P, S, baru O. Kadang-kadang O-nya duluan mana? P, O, terus S. K ini malah duluan kadang-kadang. Atau di belakang. Jadi standarnya berbeda. Sama dengan bahasa Jepang juga begitu. Bahasa Jepang itu verbnya malah paling belakang. Percaya enggak? Paling belakang, paling ujung. Jadi kalau saya pergi ke sekolah naik sepeda, perginya itu paling ujung, paling belakang. Watashi wa jitensade dengan sepeda, tomo dajito dengan teman. Terus gakoe ke sekolah. Iki mas pergi. Bahasa Jepang itu wah, panjang banget depannya itu. Jadi keterangan ada di depan, subjek di depan, objek di depan, baru verbnya di belakang. Watashi wa jitensade tomo dajito gakoe ikimasu. Ikimasnya itu belakang. Saya pergi itu perginya dari belakang. Tiap bahasa beda-beda ya khasnya ya. Kita pakai bahasa Arab ini verbnya paling depan. Ya, qala nuhu. Wan syaqqal qamar. Nah, bagaimana dengan ini? Wan syaqqa itu verb juga, yaitu fi'il madi. In syaqqa. Wa itu dan artinya. In syaqqa. In syaqqa itu membelah. Al-qamaru bulan. Dan membelah bulan. Aduh, bukan membelah bulan, bulannya membelah begitu. Berkata Nuh, enggak Nuh berkata gitu. Kalau ngerti kan jangan ngikuti urutannya ini. Kalau ngerti urutannya ini, yang dengar jadi bingung ini. Jadi kita harus ngikuti bahasa Indonesia. Wajahat sayyaratun. Ya. Dan datanglah gitu ya kan. Dan telah datang rombongan sayyaroh pedagang. Karavan Kim. Jadi fi'ilnya duluan, kemudian pelakunya, fa'ilnya belakangan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, maka ini harus diputar taruh depan nih. Bahasa yaratun jaat gitu ke bahasa Indonesia. Ngerti makanya. Dan karavan itu datang. Dan suatu karavan datang, rombongan datang. Bahasa yaratun. Dan telah datang rombongan. Itu bahasa aslinya, teks Arabiknya. Gitu. Ini di Al-Qur'an surah 12 ayat ke-19. Cerita pas Nabi Yusuf masuk dalam sumur, tiba-tiba ada rombongan datang menyelamatkan beliau dari dalam sumur. Baik. Dari sini ketahui berarti template-nya adalah verb dulu, berikutnya subjeknya. Dan subjeknya harus didomakan. Harus didomakan. Atau namanya tadi rofe. Marfu didomakan. Maka kalau ada mengatakan bahwa qala nuhin, salah. Harus nuhun. Di huruf terakhirnya harus diberi vokal doma. Itu namanya marfu. Oke, didomakan. Didomakan itu marfu. Al-qamaru didomakan. Boleh enggak al-qamaro?
Nggak boleh. Al-Qamari nggak boleh. Harus didomakan Al-Qamaru. Karena dia subjek. Subjeknya syakko. Sayyaratun harus doma. Itu namanya marfu. Katakanlah didomakan begitu saja. Oke, sayyaratun itu adalah marfu. Baik, sampai di sini kita sudah kenal satu status namanya rafu atau marfu. Untuk kita berjalan terus. Ini sudah hampir 1,5 jam. Ini 1 jam ya, tepat 1 jam ini. Tadi 15.40 tadi mulainya 1 jam. Mudah-mudahan sebelum maghrib kita selesai. Doroba Hamidun Zaidan. Nah, baik, sekarang kita lihat sebuah contoh. Doroba telah memukul. Hamidun si Hamid. Zaidan si Zaid. Kasihan ya. Zaid ini selalu dipukul ini. Ini di bahasa Arab manapun mesti Doroba Hamidun Zaidan. Namanya Zaid. Ya sudahlah, kamu jangan pakai nama Z, gak enak, kasihan. Nanti kamu dipukul, khawatir. Enggak. Guyon. Cuma di dalam teks Arabik mesti gini. Hamidun ada tanda domatain. Menandakan bahwa dia adalah subjeknya doroba. Pelakunya doroba. Doroba itu telah memukul tadi. Maka kalau memaknai, jangan memukul Hamid Z. Bingung orang. Hamid memukul Z. Gitu. Urutannya S, P, O. Gitu. Ini ada yang asik ini. Ternyata O itu harus fathaten. Iya, O itu fathah. Nanti kita lihat bahwa fathah itu nasab atau mansub. Akusatif case itu al-mansub halatun nasab. Jadi kita sebut di sini adalah nasab. Nasab atau mansub dinasabkan. Dinasabkan mansub. Untuk sekarang artinya adalah dinasabkan itu diapakan? Difathahkan. Difathahkan. Seperti begini, Zaidun jadi Zaidan. Nah, untuk objek dari suatu fi'il, tanda dia harus fathah. Seperti ini, Zaidan. Coba saya ingin tanya hadirin. Hamid memukul Z. Doroba Hamidun Zaidan. Bagaimana kalau Z memukul Hamid? Z memukul Hamid. Doroba Zaidun diganti. Hamidan. Hamid kan jadi objek penderita, fathaten. Z kan pelaku, domaten gitu. Doroba Hamidan Zaidun. Itu berarti Z memukul Hamid. Gitu. Kalau Hamid memukul Z jadi Hamidun, ini Zaidan. Jadi jangan keliru nanti kalau baca-baca ayat itu kadang menolong Allah. Gimana sih? Allah menolong, iya. Kalau menolong Allah, berarti Allah. Berarti menolong Allah kamu. Wah, luar biasa ya kamu. Allah menolongmu. Jadi Allahnya Allahu, bukan Allah. Memang ada sih istilah menolong Allah. Ya, intan surullah yansurkum. Kau menolong Allah. Oke. Sampai di sini. Oke. Sampai sini kalau ada yang tanyaan silakan. Enggak ada, saya lanjutkan sedikit. Ja'alallahul ka'bata. Ini berarti ja'ala fi'il madi telah menjadikan. Allahu pakai hu ya. Allahu, Allaha, Allahi. Oh, ini Allahu. Hu berarti fa'ilnya atau di sini subjeknya. Berarti harus doma. Marfu. Al-ka'bata fathah kan? Mansub berarti. Jadi template-nya begitu. Mana yang jadi subjek didomakan, mana yang menjadi objek difathahkan. Silakan ditulis saja jadi sebagai template. Ada catatannya. Sebagai template adalah fi'il, kemudian fa'il atau subjek, kemudian objek. Dan harus diberi tanda. Fa'ilnya diberi tanda doma, objeknya diberi tanda fathah. Maka pada surat 5 ayat 97 ini disebutkan bahwa Allah telah membuat Ka'bah. Ja'alallahul ka'bata. Jangan sampai dibalik loh ya. Nanti ja'alallaha al-ka'batu. Bahaya itu. Ka'bah membuat Allah, salah itu. Tapi kalau ja'alallahul ka'bata, Allah membuat Ka'bah. Wa daraballahu masalan. Wah itu dan ya. Doroba telah memukul. Jadi doroba itu enggak mesti mukul artinya ya. Ya. Artinya juga bisa assign, men-setting. Masalan itu perumpamaan. Analogi. Allah telah men-setting suatu analogi.
Daraballahu mathalan. Dan Allah men-setting suatu perumpamaan. Di surat 66 ayat 11. Sekali lagi jangan sampai keliru. Kalau keliru daraballaha, berarti yang disetting adalah Allah. Salah. Daraballahu, Allah men-setting. Mathalan, suatu perumpamaan. Ini surat 5 31 ini. Fa ba'atsallahu ghuraban. Berarti ba'atsa ini artinya membangkitkan. Tapi di sini konteksnya maknanya adalah mengutus. Fa ba'atsa, maka telah mengutus Allahu. Nah, pelakunya Allah, makanya doma. Ghuraban ini burung apa? Ghuraban itu. Burung elang, ya. Karasu itu apa? Karasu itu burung gagak. Sampai lali bahasa Indonesia. Ini bahasa Jepang ya, karasu. Karasu itu di sana banyak wak gitu. Bahasa banyak ini. Ada bahasa Jawa. Barusan ini ada tamu-tamu Jawa Tengah ini. Saya pakai bahasa Coro Jawa Tengah. Dan tadi ada dari Madura ya. Saya harus pakai bahasa Madura, pidato sama orang-orang bahasa Madura. Ini abah saya meninggal hari Selasa kemarin nih. Meninggal dunia. Jadi tamu terus berdatangan hari ini. Rombongan-rombongan dari berbagai kota, famili-famili, keluarga, Andetolan, sanak datang. Setiap kali datang saya harus pidato kepada mereka sesuai bahasa mereka. Faba'atsallahu ghuraban, dan Allah mengutus gagak. Gagaknya tuh suroban, enggak boleh gurobun. Kalau sampai kita keliru faba'atsallahu ghurabun, kamu sengaja enggak? Kalau sengaja itu bisa maksiat kepada Allah ya. Ini harus faba'atsallahu pelakunya, ghuraban objeknya. Oke, sampai sini kita sudah kenal marfu dan mansub. Marfu didomakan, mansub difathahkan. Nah, saya contohkan di sini. Kadang yang dimansubkan ini bisa dua loh. Ini Zaidan dan Durban. Nah, yang di sini artinya dorobdu, aku memukul. Putus lagi ya suaranya. Putus lagi nih. Dorobdu, aku telah memukul. Zaidan. Dorban, pukulan. Ini kalau bahasa kita nggak ada ini. Bahasa kita, Dorban ini. Bahasa kita yang paling gampang maksudnya adalah ini, aku telah memukul Z dengan suatu pukulan. Pakai kata dengan. Maksudnya nggak pakai dengan ya, kan nggak ada B-nya di sini. Dorban. Ini bahasa Indonesianya adalah beneran. Aku telah memukul Z beneran. Beneran loh, tadi saya pukul dia. Darabtu Zaidan Dorban. Berarti ada dua yang difathahkan kan? Ini berarti ada dua maf'ul atau dua objek. Ini adalah objek penderita, ini adalah objek penyerta. Maka sesama objek harus sama-sama fathah. Ini fathatain. Itu. Baik, kita tanyakan yang berstatus mansub siapa? Zaidan dan Dorban. Ya. Si biru dan si hijau. Merah dan hijau salah. Biru dan merah salah. Biru dan hijau ini. Jadi yang benar adalah biru dan hijau. Oke, sampai di sini kita sudah punya dua nih. Marfu dan mansub. Beres. Ambil napas dulu. Atau angel. Tenang aja, ini masih jauh lebih mudah daripada bahasa Cina, bahasa Jepang. Serius. Saya tahu, kapan-kapan saya kasih tahu. Insya Allah, lebih mudahnya di mana. Bahasa Jepang lebih ruwet daripada ini. Baik, yang keempat adalah genitive case atau majrur, halatul jar. Jadi statusnya adalah satu jar karena dia di majrur, dijarkan. Majrur artinya apa? Dijarkan. Sekarang artinya dalam bahasa Indonesia. Jar untuk seret, gak enak itu. Jangan diartikan sesuai kamus. Pakai istilah ini aja, dikasrohkan. Jadi majrur itu dikasrohkan, gitu aja. Jadi yang statusnya majrur berarti kata itu harus dikasrohkan huruf belakangnya. Kata benda itu harus dikasrohkan huruf belakangnya. Kasroh, kalau itu isim makrifat, kalau isim nakiro, kasroten. Dua kasroh, kasroten. Baik, kita lihat contoh.
Min syarri ma khalaq, dari. Nah, kata min itu disebut termasuk harfu jar, yaitu huruf untuk menjarkan. Jadi kalau ada huruf di depannya, huruf tapi apa ya? Kata depan. Ya, huruf itu kata depan. Nah, kalau ada huruf akan diikuti dengan kata benda, kata bendanya itu harus majrur, yaitu dikasrohkan. Dikasrohkan. Kata bendanya itu harus dikasrohkan. Min syarri, tadinya min tambah syarru. Defaultnya kan ada doma ya, defaultnya doma. Syarru. Tambah min jadi min syarri. Itu dikasrohkan. Min syarri ma khalaq. Fahuwa fi isyatin. Fi, ini kata depan, harf isyatin. Isyatun nggak boleh. Isyatan nggak boleh. Kalau isyatun jadi subjek. Isyatan jadi objek. Ya. Isyatin jadi kata keterangan. Jadi fi isyatin. Rodiyatin. Ini kasroh juga karena mensifati isyatin. Ala sirotin. Kalau ala sirotun nggak boleh, nanti jadi subjek. Ala sirotan nggak boleh, nanti jadi objek. Ala sirotin jadi keterangan. Karena ada kata ala. Ala itu adalah kata depan. Maka kita sebut sebagai harf. Ala sirotin. Baik, ini rule-nya. Kalau kita ingin menggunakan kata depan, maka ada harf dulu, baru ada isim yang dikasrohkan. Ada yang beda. Ya ini sorry, ini mesti ada sesuatu bahasa, satu kata ini mesti ada keluar dari aturan. Nama orang, Fir'aun ini. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya dia keterlaluan. Sana kamu datangi Fir'aun, dia itu orang yang keterlaluan. Ila fir'auna, kepada Fir'aun. Harusnya kan ila fir'auni ya. Iya, enggak boleh Fir'auna itu enggak boleh, harusnya Fir'auni. Khusus nama orang, ya gimana ya nama orang ya? Maka kita tetap pakai Fir'auna, itu fix. Tidak bisa diubah. Ila Fir'auna. Wadhkur fil kitabi Maryam. Dan sebutkan. Wadhkur fil kitabi, di dalam Alkitab Maryam. Maaf. Wadhkur Maryama, dan sebutkan Maryam fil kitabi. Di dalam Alkitab. Fi harfu jar, Alkitabi itu marfu majrur oleh fi. Majrur berarti dikasrohkan. Alkitabu jadi fa'il subjek. Alkitabah jadi maf'ul objek. Nah, keterangan fil kitabi pakai kasroh. Itu namanya keterangan fil kitabi. Surat 19 ayat 16. Bisa dicek di sana. Baik, beberapa noun isim itu masuk perkecualian, dia tidak bisa difathaten, kasroten, domaten. Dia meskipun jadi mudhof ilaih tetap menggunakan tandanya dia sendiri, seperti contohnya ini, Zainabu, Maryamu, Fir'aunu, Ahmadu, Ibrahimu. Ini nggak bisa di kasroten. Zainabin nggak boleh. Maryamin nggak boleh. Di Quran nggak pernah ada kata Maryamin. Fir'aunin nggak ada. Jadi tetap Fir'aunu atau Fir'auna. Ahmadu, Ibrahimu, nggak pakai al ya, nggak pakai tanwin. Memang kekhususan nama. Baik, sekarang kita cari kuisnya ini. Kita cari tentang yang mana yang majrur ini. Zahaba fi'il, kata kerja. Zaidun pelakunya zahaba. Min itu harfun. Nah, ini ada harfun. Berarti setelah harfun belakangnya pasti majrur. Rule-nya setelah harfun pasti majrur. Min berarti al-madrasah ti. Nah, ti-nya inilah tanda bahwa dia itu majrur. Majrur oleh min. Penyebab majrurnya siapa? Min. Penyebab majrurnya al-madrasati adalah min. Ila ke al-maktabati. Ti. Nah, tak surati karena ada ila. Ila itu adalah harfu jar, al-maktabati majrur oleh ila. Min itu harfu jar, ila itu harfu jar. Huruf yang menjarkan. Madrasati majrur, yang dijarkan. Al-maktabati majrur, yang dijarkan. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang status ya. Suatu kata itu bisa dijarkan, bisa didomakan, marfu, bisa difathahkan, mansub, bisa dijarkan, majrur. Itu status suatu kata. Jadi kalau tanya statusnya kata ini apa? Bahasa lainnya i'rob. I'roblah kata ini. Sebutkan statusnya.
Baik, kalau gitu harus kita jawab nih. Mana yang majrur? Jelas yang majrur itu nomor 4 akibat min, nomor 6 akibat ilah. 4 dan 6. Ada nggak ini? Aduh, salah ini. Nggak ada yang 4, nggak ada yang 6. Berarti soalnya dianulir. Semuanya dengan benar mendapatkan 10 poin. Ini UNAS ini. UNAS itu kalau ada yang salah. Sorry, maaf ya, disengaja. Sengaja. Ini error ini ya. Kita submit nanti. Bisa kita submit. Oh, ini belum diisi nih nilainya. Agus Zainal. Saya beri nama dulu. Nah, hari ini kita sudah sampai di sini nih. Karena error diisi berapapun nanti benar ya. Tapi salah-salah jangan semua salah lah. 4 paling nggak ada yang betulan 4. Hadirin boleh juga mencoba nih. Halo? 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 Tes? Tes? View score. Masuk. Halo, tes. Halo, tampil ya. Baik, ini sudah tampil. Oke, ternyata kita tadi ngecek ini alaihim, betul. Ya, merah, hijau, ungu, ini adalah satu kata. Yang alaihim tidak ini. Oke, betul. Ini adalah jenis kata, isim, fi'il, dan harfun. Kata sifat salah, dapat skor 10. Ya, yang bikin terus yang jawab yang masih benar. Ya enggak. Nanti saudara harus latihan sendiri. Coba diklik sendiri habis ini. Terus kita coba skornya berapa. Ini ada videonya. Jadi monggo setelah ini bisa diulangi lagi videonya, disetel untuk kemudian diuji coba di sini. Nah, saya kira itu dulu yang sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Ditulis di mana ya? Ditulis di tempat kita tadi. Boleh? Di mana? Yang barusan tadi kita letakkan di mana ya? Nah, di sini. Jadi ada 43. Oh iya. Ada yang belum nulis ini ya, perkenalan ya. Jumlahnya 55 orang tapi yang ditulis ini cuma 43. Mas Husin nggak ada ini perkenalan ini. Husin, mana Husin ini? Masa Radix nggak ada ini? Sudah ada belum? Semuanya menulis di sini. Kita tulis kenalan kita di sini. Pertanyaan boleh sampaikan di sini. Ditulis di sini. Atau enggak chat aja. Kalau chat nanti kita close zoom-nya ini hilang. Kalau di sini ini bisa ditengok. Besok masih bisa juga tengok ini. Silakan ditulis di sini. Sambil saya perjalanan menuju yang chapter 2. Masih kuat ini? Sorry. Ini agak terburu-buru belajarnya. Habis kita batasi cuma 4 kali. Orang biasanya 400 kali, ini 4 kali ini. 400 kali. Aduh, gimana ini? Sudah ditulis ini kenalannya. Ada yang belum kenalan nih. Yes. Mana ya? Aduh, error lagi ini. Koneksinya lagi error lagi nih. Error lagi, Mas. Error ya? Aduh. Ini suara 10 detik yang lalu gitu. Oh. Iya benar juga ya. Error ini ya. Error. Jadi dia copot mikrofonnya itu. Bunyinya copot. Enggak, Mas. Mana ya ini ya? Classroom-nya mana ini? Classroom. Enggak. Kok hilang? Error terus ini koneksinya. Sorry ya. Saya ini di tempat yang jauh kali ini. Harus cari tempat lain yang lebih kondusif dengan koneksi internet. Udah ya, nyambung lagi ini. Alhamdulillah. Nyambung lagi. Kita cek berikutnya. Nah ini. Kita ke chapter ya. Oke. Karena ini sudah chapter 1 sudah perjalanannya bagus,
Nanti kita cek ke chapter 2, 3, 4, 5, 6. Saya skimming aja dulu. Mudah-mudahan dalam waktu 10 menit lagi kita bisa mengakhiri acara kita. Oke, kita punya waktu seminggu ini untuk mengerjakan chapter ini. Ya, ini chapter yang berikutnya adalah chapter 2 tentang singular, dual, dan plural. Ini satu persatu kita sebut suatu kata itu memiliki jumlah satu, singular, itu mufrad, dual, anggotanya dua kata, musanna, tasniyah, plural itu jamak. Jadi sebut banyak itu kalau lebih dari dua. Jadi satu, belum share screen gitu. Belum share screen. Gimana ini? Kok nggak ada? Halo, bisa didengar ya? Kedengaran? Dengar, Pak. Dunia belum. Baik, yang berikutnya ini adalah yang tentang number singular, dual, and plural. Jadi mufrad, tasniyah, jamak. Kemudian di sini kita lihat singular itu mufrad, tasniyah itu dual, jamak itu banyak. Ini banyak itu lebih dari dua. Kalau masih dua belum banyak. Ini contohnya muslim, muslimun itu kalau mufrad, musanna atau tasniyah itu muslimani. Itu bagi kondisi rafa. Rafa itu tadi jadi subjek ya. Musliman, muslimah ini itu nasab, muslimin, muslimah ini itu jar. Contohnya wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah. Surat apa? Kahfi. Ya, tentang jidar. Tembok itu milik gulama ini. Dua anak laki-laki. Yatimah ini dua anak yatim. Berarti dua anak laki-laki itu yatim. Fil Madinah di kota itu. Berarti yatimah ini, gulama ini itu aslinya adalah gulamun dan yatimun. Karena dua jadi gulama ini, yatimah ini. Template-nya dari sini, muslimah ini, muslimah ini itu adalah dua muslim. Nah, kondisinya satu kan ada yang sudah kita bahas kan rofa, nasab, jar ya. Rofa, nasab, jar. Rofa tadi sebagai apa ya? Subjek. Nasab sebagai apa tadi? Objek ya. Jar sebagai apa tadi? Keterangan ya. Ini li gulama ini berarti keterangan kan ada li-nya. Li ini untuk artinya. Li gulama ini untuk gulam. Berarti kita pakai template yang jar ini. Muslimah ini. Aslinya muslimin. Mama satu tok anaknya berapa? Satu aja. Bunyinya apa? Li gulamin. Yatimin gitu. Karena ada dua li gulama ini. Template-nya ini. Yatimah ini. Muslimah ini. Saya kira itu ke belakang nanti insya Allah bisa diikuti lagi dengan cara-cara yang seperti itu. Ini saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita sudah bisa menyelesaikan satu chapter setengah sampai chapter 2 sekarang. Dan chapter berikutnya bisa secara asinkronus kita nanti bahas. Asinkronus itu nanti saya usahakan insya Allah akan bikinkan video tentang ini. Yang ini kita upload dulu. Kemudian nanti yang berikutnya ada video berikutnya. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ini dan 7 hari setidaknya 7 chapter lah. 1 hari 1 chapter kita selesaikan. Jadi dalam 7 hari 7 chapter. Bagi yang bisa 10 chapter. Jadi opsinya antara 7 sampai 10. Mohon tidak kurang dari 7. Kalau lebih dari 10 ya itu di luar panitia ya. Jadi 7 sampai 10 aja ini kita toleransi untuk bisa dipelajari dalam 1 minggu ini. Saya kira itu saja cukup dari pemaparan kita hari ini. Mati suaranya. Masih hidup ya? Ya. Baik, kita akhiri yang bacaan kita hari ini. Ada yang hal, nasab, jar, marfu. Ini juga rafu, nasab, jar. Ini untuk perempuan ya, kalau untuk laki-laki. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Kalau nasab, muslimatan, muslimataini, muslimatin. Muslimatin, muslimataini, muslimatin. Itu untuk jar. Alhamdulillah. Baik, mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan membaca surat Wal Asri. Sunahkan penutupan itu kita baca ayat suci Al-Quran, surat Wal Asri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus. Halo. Sudah connect ya? Baik, kita sudah akan segera berakhir. Silakan Mas Radix atau Mas Husin memberikan closing-nya. Dari saya cukup sekian, kita lanjut di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Mbak Zainal yang sudah memberikan materinya ya. Mungkin untuk pertemuan pertama ini kita baru bisa belajar ya. Alhamdulillah sudah belajar satu-satu lebih sedikit. Nah, mungkin kedepannya nanti mungkin akan dikoordinasikan lagi tentang mungkin pada pertemuan yang asinkronus itu ya. Insya Allah nanti video rekaman ini akan diupload di YouTube ya buat dipelajari lagi dan buat tugas sekaligus evaluasi gitu. Nanti insya Allah akan diupload di Google Classroom yang sudah fix gitu ya, nanti di-share di situ. Dan waktu pengerjaannya insya Allah mulai kalau enggak, insya Allah diusahakan hari ini ya, Senin ya, atau mungkin kalau lebih cepat bisa besok gitu ya. Dan sampai sebelum pertemuan minggu depan, berarti sebelum Sabtu sore gitu. Terus untuk mengingatkan kembali buat peserta bisa diharapkan mengisi feedback yang sudah di-upload di Google Classroom. Untuk kedepannya mungkin ada saran gitu. Mungkin sekian ya untuk pertemuan kelas pada sore hari ini. Apabila dari panitia ada kekurangan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita close ya, sebentar lagi kita close. Terima kasih semuanya, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai ketemu. Waiting for all.